Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang raksasa pasar modal Asia. Indonesia ada di urutan berapa? Kalau kita ditanya nih, ya Bapak Ibu ditanya, apa kira-kira perusahaan TBK yang terbesar di Bursa Efek Indonesia? Kalau orang umumnya menjawabnya tidak jauh-jauh dari BCA, BRI, Bank Mandiri. Ya mungkin kalau yang awam bilang juga Telkom dan segala macam. Saya juga pernah tanya orang yang belum pernah investasi pasar modal, dia kira PLN gitu. Padahal itu kan bukan perusahaan TBK. Nah, di akhir bulan September 2024, dengan menggunakan indikator kapitalisasi pasar atau market caps, yang merupakan perkalian antara harga saham dengan lembar saham beredar, itu adalah Bank BCA. Ukurannya adalah 1.260 triliun. Jadi kalau kita mau membeli semua saham Bank BCA, baik yang ada di publik ataupun yang dipegang oleh keluarga Hartono, dengan harga per akhir September 2024, jumlah uang yang harus kita keluarkan adalah 1.260 triliun. Dan ini adalah yang paling besar di seluruh Indonesia. Nah, kita kan juga negara besar di Asia. Kira-kira kalau dibandingkan dengan negara Asia lainnya, ada di urutan nomor berapa? Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya IDX, informasi tadi bisa diakses dengan mudah gitu loh. Anda ke bagian statistiknya, kemudian pilih yang statistik, mungkin yang bulanan kali ya, saya kalau nggak salah. Nah, di situ nanti bisa keluar data seperti tampilan ini. Top stock by market caps, monthly performance. Nomor satunya BCA 1260T, peringkat duanya ada di Brand 882, padahal bulan Agustus 1400 loh. Jadi Brand dari 1400 turun ke 800 gitu. Kemudian peringkat 3 BRI 742, peringkat keempat TPIA 733, Aman Mineral 672, Bank Mandiri 639 dan seterusnya. Nah, ini kalau saya lihat juga suatu tren baru sih, di mana uh, tidak hanya perbankan yang mendominasi, tapi mulai banyak saham pertambangan dan juga kalau TPIA ini mungkin kategorinya pengolahan kali ya, industri seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ulek-ulek data makro yang ada di statistik bursa, itu juga ada yang valuasi sektoral gitu. Nah, kalau per sahamnya bisa dilihat di aplikasi IDX Mobile. Nah, kalau kita membandingkan dengan negara lain, terus terang kan pengetahuan saya untuk pasar modal Asia itu kurang. Dan kalaupun misalnya saya mau cari satu persatu sulit karena data yang akses mudah seperti bursa itu belum tentu ada gitu. Dan kalaupun ada bisa aja bahasanya bukan Indonesia, Cina, Hong Kong mungkin pakai Mandarin, Singapura mungkin Inggris, India saya nggak tahu bahasa apa. Kan dia bahasanya ada banyak. Jadi saya pakai bantuan ChatGPT. Jadi saya kasih perintah, tolong carikan saya market caps terbesar negara-negara di Asia. Kemudian kalau dia punya market caps dalam bentuk mata uang asing, itu kalau pakai kurs 15.700. Kemudian saya juga mau tahu persentase terhadap total market caps. Nah, contoh kalau kayak BCA, ya, ini 1260T, bobotnya kira-kira 10% dari market caps yang ada. Artinya kalau anggapnya ini buat 10%, berarti semua IHSG dijumlahkan 12.600T. Nah, si BCA kontribusi 10%. Gitu. Artinya kalau saham Bank BCA hari ini naik misalnya 10%, saham lain semua diem aja, nggak naik, nggak turun, maka IHSG akan naik kira-kira 10% kali 10%, yaitu 1%. Nah, kalau di ranking, nomor satu tertinggi di Asia Timur, Selatan, sama Tenggara gitu ya, itu sebagai berikut. Taiwan, ya. Ternyata yang terbesar di Asia itu Taiwan. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Size-nya 12.726T, setara 26% dari pasar modal Taiwan. Jadi kalau BCA itu 10% dari IHSG, dia 26% dari pasar modalnya Taiwan. Jadi kamu beli ini saham, satu sudah sama dengan beli seperempat pasarnya Taiwan gitu. Dan ini 10 kali lipatnya Bank BCA. Luar biasa ya. Ya kenapa? Karena produksi semikonduktor nomor satu dunia itu dia gitu. Dan dia tuh posisinya sudah mungkin hampir mendekati monopoli gitu. Jadi memang perusahaan yang sangat hebat ketika seluruh negara berlomba-lomba tentang chip,
tentang semikonduktor gitu ya. Nah, dia itu yang paling banyak terima ordernya. Posisi dia begitu strategis kalau nanti misalnya ada perang Cina sama Taiwan seandainya, ini perusahaan yang nanti akan jadi objek yang rebutan lah seperti itu. Nah, sampai-sampai kalau dia punya teknologi begitu tinggi, jadi incaran semua negara tawarin bikin pabrik tempat saya aja gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, nomor dua di China itu Tencent Holding. Ya, Tencent itu mungkin semacam kalau di Indonesia dia punya chatnya, punya paymentnya, punya e-commerce-nya, punya sosmednya juga, semua jadi satu gitu. Nah, ini size-nya 6.320 T, setara 6,8% daripada market cap China gitu ya. Besar, 5 kalinya BCA, tapi ya 6,8% dari bursa China. Nah, sebelum ini ada perusahaan namanya Guizhou Moutai, itu kayak penghasil minuman whisky khas Cina gitu lah. Ya, Moutai itu kayak minuman araknya sana gitu. Nah, cuma ya mungkin harganya naik turun, waktu itu valuasinya juga terlalu tinggi, sekarang digeser oleh Tencent. Nah, kemudian peringkat ketiga itu adalah Samsung Electronic 5.271 T. Nah, ini sama kayak TSMC, 20% daripada pasar modal Korea Selatan. Jadi kamu kalau beli Taiwan Semiconductor, seperempat pasar modal Taiwan, kamu beli Samsung Electronic, seperlima pasar modal Korea Selatan gitu. Nah, jadi ini Samsung ini kita tahunya kan Samsung handphone ya. Tapi kalau Samsung yang ada di Korea itu grup besar. Dia dari handphone, kendaraan, kemudian alat rumah tangga, uh, sampai wahana bermain aja ada gitu. Jadi itu grup konglomerasi yang besar. Nah, kemudian di peringkat 4 ada Jepang, ya, Toyota Motor Corporation, size-nya 4.023 triliun, setara 9%, jadi kurang lebih sama kayak BCA, hampir 10%. Nah, ternyata Toyota ini tidak hanya penguasa otomotif di Indonesia, di Jepang dia juga penguasa otomotif, dan juga di banyak negara lainnya. Ya, walaupun sekarang banyak merek baru, mobil listrik segala macam, ya Toyota itu masih salah satu merek yang orang percayalah gitu. Nah, peringkat kelima ada Reliance Industries. Ya. Reliance ini dia juga grup konglomerasi yang besar, gitu ya. Ada pabriknya, ada jasa keuangannya, kemudian ada macam-macam seperti itu. Nah, di Indonesia juga ada nih Reliance nih. Yang saya tahu ada teman saya kerja di Reliance Sekuritas sama Reliance Asset Management gitu. Nah, jadi Reliance Industry ini 3.424 T, setara 6,6% daripada pasar modal India. Nah, Indonesia Bank BCA di nomor 6, ya, 1.260 T. Nah, Bank BCA ini salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia karena ya dia kinerjanya bagus, setiap tahun selalu cetak growth, harga sahamnya juga bagus. Nah, otomatis juga menjadi kesayangan daripada para investor di pasar modal. Nah, di peringkat 7, DBS Group, itu dari Singapura. Size-nya 1.099 T, mendekati BCA, setara 14% daripada pasar modal Singapura. Nah, kalau DBS, ya di Indonesia juga ada cabangnya, ada Bank DBS gitu ya. Nah, kalau di Singapura, itu juga saya kira usahanya juga sangat luas, mungkin juga merambah grup keuangan yang lain dan juga cabangnya di mancanegara. Kalau nggak salah singkatannya Development Bank of Singapore. Padahal di Singapura ada banyak grup ya, ada OCBC, ada DBS, OCBC, sama ada beberapa Bank of Singapore gitu. Tapi kayaknya paling besar itu DBS. Nah, kemudian nomor 8 itu PTT PCL. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu adalah Pertamina-nya Thailand gitu. Nah, size-nya 457 T, kira-kira setara 11% daripada pasar modal di Thailand. Nah, GDP, ini koreksi ya, bukan GDP ya, tapi GDP per kapita. GDP per kapita Thailand lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi ternyata perusahaan terbesar di sana itu ya sepertiganya Bank BCA aja, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di nomor 9 ada Maybank ya, salah satu rival Indonesia di sepak bola, di kuliner, di kebudayaan gitu ya. Nah, di Malaysia perusahaan terbesarnya adalah Maybank. Di Indonesia juga ada Maybank Bank, ada Maybank Sekuritas, dan juga ada Maybank Asset Management. 356 T,
Dan seperti halnya DBS, fokusnya di sektor jasa keuangan. Nah, nomor 10 ini ada dua negara dan kebetulan hampir sama angkanya. Ada Pakistan. Pakistan itu Oil and Gas Development Company. Kalau di Vietnam itu Ho Phat Group. Nah, ini juga semacam Pertamina-nya si Vietnam. Ini dua-duanya Pertamina gitu. Nah, itu sama-sama 111T setara 2,5% untuk yang Pakistan dan kalau di Vietnam 4%. Nah, Vietnam ini adalah rising star. Ya. Waktu China memindahkan basis produksinya, Vietnam ini salah satu negara yang paling banyak mendapat perpindahan itu. Jadi pasar modal sana juga sedang berjaya beberapa tahun terakhir. Tapi ternyata perusahaan dia yang paling besar ya hanya sekitar 1/10-nya Bank BCA. Gitu. Nah, dari posisi di atas, menurut saya sebagai warga negara dan juga sebagai investor di Indonesia, ya saya merasa cukup bangga ya, karena urutan kita ternyata di nomor 6, bahkan sudah di atasnya Singapura gitu. Nah, ini kan baru BCA. Bank lain seperti BRI Bank dan Bank Mandiri bisa juga mengejar ini, karena Bank BRI itu labanya lebih besar daripada Bank BCA. Bank Mandiri ini juga saya lihat transformasinya berhasil. Dia punya laba juga berhasil mengejar gitu. Nah, bukan tidak mungkin kalau labanya juga kurang lebih sama, bisa aja valuasinya menjadikan tiga perusahaan ini bersaing untuk jadi nomor satu di Indonesia. Nah, kalau misalkan yang bisa menggeser dominasi tiga itu, menurut saya ya Pertamina atau si PLN. Ya karena kalau saya pernah baca ya majalah apa, perusahaan dengan omset paling besar di Indonesia itu Pertamina. Jadi mengalahkan bank, rokok, apa semua. Nomor satunya itu Pertamina. Jadi kalau misalnya Pertamina IPO, saya kira market cap-nya bisa aja menggeser posisi Bank BCA. Kalau PLN mungkin masih sulit ya karena dia masih ada subsidinya. Nah, kalau Pertamina mungkin bisa di atas Bank BCA, tapi ya berharap Pertamina IPO juga tidak gampang gitu ya. Nah, dari sisi konsentrasi, jadi persentase saham terbesar terhadap market caps itu menurut saya kurang dari 10% itu ideal. Kenapa? Karena kalau terlalu besar, ibarat satu kalau saya reksadana, misalnya 20% nih, kayak Taiwan, kayak Korea Selatan. Kalau saya reksadana konvensional, saya nggak bisa beli. Kenapa? Mentok di 10%. Sehingga performance-nya bisa beda sama pasar modal sana. Kemudian kalau dalam konteks capital market-nya sendiri, kalau terlalu besar di satu saham, berarti harga saham itu menentukan naik turunnya pasar modal. Jadinya akhirnya orang akan cenderung beli saham itu, nggak beli saham yang lain. Nah, itu juga tidak memberikan diversifikasi yang baik. Jadi, kalau bisa sih, oke, kalaupun besar, ya sekitaran 10% aja lah. Gitu. Nah, tapi market caps itu tidak menjadikan bobot dalam suatu indeks. Karena bobot dalam suatu indeks sekarang dia sudah nggak pakai market caps, tapi pakai free float adjusted market caps. Artinya yang dia pakai bukan semua saham beredar, tapi saham beredar yang dipegang oleh publik, yang dipegang oleh pemegang saham pengendali, yang dipegang direksi komisaris, yang dipegang pemegang saham utama nggak dihitung. Nah, kemudian ada juga aturan-aturan supaya tidak ada saham yang terlalu mendominasi. Jadi kalau kayak LQ45 di S30, dia batasin di 15%. Kalau untuk IHSG, kalau tidak salah di 9%. Nah, kan Indonesia di peringkat 6. Peringkat 5-nya si India, Reliance. Kalau BCA mau geser posisi Reliance, ya, apakah BCA, BRI, atau Mandiri, itu harus naik 300% atau lebih. Ya. Itu pun dengan asumsi saham Reliance-nya nggak kemana-mana gitu. Nah, secara historis, kalau naik 300% sih bisa-bisa aja, tinggal berapa tahun gitu kan. Nah, tapi ya kayaknya juga tidak bisa dalam waktu yang cepat gitu. Ya, tapi mudah-mudahan dalam satu dekade ke depan, kita tidak hanya masuk 10 besar, tapi mungkin bisa masuk ke dalam 3 besar di Asia. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat.